Ya, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sistem saraf yang ada pada tubuh manusia ya. Kita tahu sendiri bahwa saraf itu merupakan sistem yang penting bagi tubuh karena bertanggung jawab atas seluruh koordinasi untuk mengatur kegiatan tubuh kita baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Nah, sebelumnya di SMP kalian juga sudah pernah belajar tentang bagian-bagian saraf. Mungkin ada yang masih ingat atau ada juga yang lupa, silahkan diingat kembali. Ya, ini ada bagian-bagian saraf. Di sini saya tidak menjelaskan secara rinci untuk fungsinya, silahkan dipelajari sendiri. Pada dasarnya sel saraf sama ya seperti sel-sel lain, cuma di sini kita bisa lihat bentuknya yang berbeda, dia seperti akar pohon. Kemudian di bagian akar, kepala akar ini ya, ada badan sel, ini ada kepala akarnya. Itu namanya dendrit dan yang paling ujung namanya sinapsis. Jadi pergerakan impuls, pergerakan rangsangan dan menjadi impuls itu dari dendrit menuju ke sinapsis seperti itu. Nah, kita akan lanjut berikutnya. Nah, yang akan kita bahas di sini itu sebenarnya bagaimana sih sistem saraf kita itu bisa bekerja gitu ya. Saya akan beri contoh ilustrasi gambar. Nah, dari gambar ilustrasi ini coba kalian interpretasikan apa yang dilakukan anak ini ketika dia melihat bola. Ya, dia akan menangkapnya. Nah, jadi di situ ada jalurnya ya, bagaimana saraf kita itu bekerja, yaitu ketika ada rangsangan ya berupa bola ini akan diterima oleh saraf sensorik atau aferen ya. Dia akan menerima, jadi di indera kita baik mata, hidung, telinga, mulut, kulit ya, indera pengecap, indera perasa dan peraba itu itu terdapat saraf-saraf sensorik yang mana ketika mendapat rangsangan dari luar, ya, mendapat rangsangan dari luar, saraf sensorik ini akan menerimanya. Untuk yang pertama kali menerima rangsangan tersebut. Kemudian impulsnya akan dikirim kemana? Akan dikirim ke sistem saraf pusat. Ya, di sini berupa otak. Sehingga otak memproses, oh, selanjutnya si anak ini pasti akan menggerakkan tangannya. Nah, maka akan dikirimkan ke saraf motorik. Ya, jadi dia sebagai motoriknya ya, sebagai efektornya ya, sehingga terjadilah gerakan. Nah, itu secara sederhana cara kerja saraf kita seperti itu. Jadi ada rangsangan diterima oleh saraf sensorik menuju ke sistem saraf pusat, kemudian diproses dan dikirimkan informasinya ke saraf motorik. Kemudian saraf motorik akan membuat respon yaitu bisa gerakan dan lain sebagainya tergantung perintah dari sistem saraf pusat. Nah, sebenarnya impuls-impuls yang mengalir, kenapa kok bisa rangsangan itu bisa mengalir ya dari tubuh kita ke otak dan lain, sebenarnya berupa apa sih impuls itu? Nah, impuls itu berupa aliran listrik. Kalau kita ngomong aliran listrik, otomatis di situ ada yang namanya muatan ya, kayak baterai gitu ya. Ada muatan positif dan negatif. Nah, di dalam tubuh kita, jalannya impuls-impuls tadi itu terjadi secara kimia, ya. Jadi ada ion-ion di dalamnya yang membuat otak kita itu bekerja, saraf kita itu bekerja mengirimkan informasi setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya. Nah, pertanyaannya, gimana sih si ion-ion ini bekerja sehingga menghasilkan impuls? Ya, situ yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, ini saya ada gambar. Kita tahu ya ini kalau ini sistem saraf. Nah, sistem saraf yang satu, sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain atau neuron yang satu dengan neuron yang lain, di sini ada penghubungnya yang namanya sinaps. Oke, kita berhenti dulu. Di bagian sini namanya sinapsis kan? Sinapsis. Dan penghubung antara sinapsis dan dendrit untuk sel neuron lain itu ada sinaps. Ya. Nah, proses untuk mengalirkan impuls dari sini ke sini ke sini dan lain sebagainya itu bagaimana? Kita perhatikan sampel dulu ya. Ini kita ambil satu bagian akson.
Di dalam akson itu ketika keadaan normal, ketika keadaan sel saraf kita itu istirahat ya, itu muatannya di dalam sel saraf kita, di dalam akson ini, akson tuh yang panjang ini ya, itu muatannya negatif karena di situ banyak C elemennya sedangkan K plusnya itu sedikit. Ya. Kemudian di luarnya itu muatannya cenderung positif karena banyak natrium plusnya. Lalu pertanyaannya, Bu, ion-ion ini tuh sebenarnya dari mana sih? Nah, kita ion-ion ini itu ada di dalam cairan tubuh kita. Makanya cairan tubuh kita itu merupakan cairan isotonik kayak gitu ya. Ya kan? Nah, karena mengandung ion-ion ini. Ya. Jadi di sini ada Na+ dan di sini ada Cl- dan K+, sedangkan K+-nya sedikit sehingga muatannya lebih negatif di dalam. Ini dalam keadaan normal. Lalu bagaimana sih listrik-listrik itu mengalir? Nah, kalau dalam keadaan normal ini yang positif kan cenderung untuk masuk kan, cenderung untuk mengalir masuk. Tetapi karena ada penghalang di sini, ada membran, si positif ini nggak bisa masuk. Lalu gimana sih positif ini bisa masuk sehingga dia bisa mengalirkan impuls menuju sel saraf yang lain? Ya ketika ada rangsangan. Ya. Nah, kita lihat gambar ini ya. Oke, ini potensial istirahat. Normal, semuanya normal. Na plusnya di luar, K plusnya di dalam. Kemudian membrannya masih terkunci semua. Ya, masih tertutup sehingga Na plus yang mau masuk nggak bisa, K plus yang mau keluar juga tidak bisa. Itu adalah fase potensial istirahat bagi neuron kita. Namun ketika ada rangsangan, rangsangannya berupa apa? Ya bisa cahaya, bisa sentuhan, bisa pendengaran, getaran, seperti itu ya. Bisa penciuman, kayak gitu ya, lewat indera-indera kita. Nah, si membran ini yang punya channel-channel, ini channel ya, ini channel, ini channel, ini channel. Oke, si channel Na plus itu akan terbuka ketika ada rangsangan. Sehingga Na plus yang ada di luar, Na plus yang ada di luar itu cenderung ingin masuk ke dalam. Karena sudah nggak ada penghalang lagi. Betul? Nggak ada penghalang lagi, dia akhirnya lancar masuk ke dalam. Bagaimana dengan channel K plus? Belum. Channel K plus belum terbuka. Ya, fase ini itu disebut sebagai depolarisasi. Depolarisasi ini akan terjadi ketika muatan di dalam sel, di dalam aksonnya ini, ya, muatannya di sini, itu sudah mencapai min 50 sampai min 55 milivolt. Artinya sudah sampai batas ambang. Batas ambang untuk apa? Ya, ketika sudah mencapai 50 sampai 55 volt itu, si channel-channel Na plus di sebelah-sebelahnya juga bakal kebuka. Nah, ketika Na plus kebuka semua, terjadilah potensial aksi. Akhirnya si Na plus yang di luar yang muatannya positif itu pada masuk ke dalam. Terjadilah aliran listrik di situ. Dan itu akan berpindah-pindah ke ujungnya satu dan ke ujungnya lain. Nah, ketika mencapai potensial aksi puncaknya sekitar 3 plus 30 milivolt, nah, itu barulah si channel Na plus ini menginaktivasikan channelnya sehingga Na plus yang mau masuk udah nggak bisa. Nah, itu keadaan mulai ke repolarisasi. Jadi di mana muatannya itu mulai menurun lagi ya. Yang di dalam kan tadi kan cenderung positif kan sekarang yang saat potensial aksi. Nah, ketika repolarisasi si channel K plus ini kebuka. Akhirnya K plusnya itu keluar. Ya. K plusnya keluar, K plus keluar, sedangkan channel Na plus sudah ketutup. Nah, ketika itu lama-kelamaan sampai pada hiperpolarisasi. Ya, sampai pada hiperpolarisasi di mana K plusnya itu keluar semua, Na plusnya udah nggak bisa masuk lagi. Kapan ini selesai? Sampai rangsangannya sudah habis. Sehingga kembali ke
fase normal, yaitu fase istirahat. Oke, sampai sini ya. Kita lanjut. Nah, jadi kita lihat tabel ini juga kita tahu bahwa kita bisa melihat ada proses resting potensial istirahat di sini. Namun ketika ada stimulus di sini ya, ada stimulus, ada rangsangannya, maka dia akan masuk ke fase depolarisasi hingga mencapai min 55 mV. Kemudian pada tahap ini dia akan beranjak naik ya. Si Na plusnya tuh mulai masuk, banyak yang masuk, sehingga dia masuk ke fase potensial aksi dan mulai menurun. Nah, ini sudah mulai repolarisasi. Kemudian undershoot itu depolarisasi, hiper repolarisasi. Baik ya, undershoot itu hiperpolarisasi. Ya. Kemudian kembali lagi ke fase istirahat. Ini lihat bagannya, kita juga bisa melihat prosesnya dari bagan ini. Oke. Selanjutnya, nah, ketika potensial aksi itu sudah sampai bagian sinaps ya, bagian yang paling ujung dari neuron, ini potensial aksinya, aliran listrik yang udah sampai sini, maka aliran listrik ini akan mendesak si channel Ca+, ini, Ca2+, kalsium ini, untuk membuka, sehingga kalsium masuk. Kita tahu sendiri ya, bahwa kalsium itu selain untuk tulang, selain untuk mekanisme otot, dia juga bekerja untuk ini jalannya proses dari impuls saraf. Ya. Jadi ketika channel Ca+ ini kebuka, ya Ca plusnya masuk. Nah, ketika Ca plusnya masuk, Ca plus ini akan memicu. Di sini ada vesikelnya asetilkolin. Jadi di dalam vesikel ini itu ada asetilkolin. Yang kita tahu sendiri, asetilkolin itu merupakan salah satu neurotransmitter ya. Tergantung neurotransmitternya. Kalau ini misalnya neuron untuk mengeluarkan dopamin, ya neurotransmitternya dopamin. Tapi kalau itu otot berarti ya asetilkolin. Ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi Ca plusnya masuk dan memicu vesikel ini untuk mendekati membran, ya mendekati membran yang di sinapsis ini, dan merilis atau mengeluarkan ini neurotransmitter ini. Nah, ketika neurotransmitter ini keluar, neurotransmitter ini akan menempel pada sel saraf lain, sehingga membuka terjadinya potensial aksi lagi di dalam sel saraf lain. Seperti itu, teman-teman. Oke. Begitu tadi penjelasan tentang bagaimana cara saraf kita bekerja, apa itu impuls, dan bagaimana aliran listrik itu terjadi di dalam tubuh kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu bagaimana sih kalau stimulannya itu adalah nikotin, bagaimana sih nikotin mempengaruhi saraf manusia? Kemudian mengapa merokok itu bisa membuat ketagihan? Karena kita tahu sendiri kan nikotin ada di dalam rokok, seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai situ pembahasan kita pada bagian pertama ini. Semoga membantu kalian memahami dan selamat belajar.